Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Seperti biasa kita baca doa dulu sebelum memulai kelas pada sore hari ini. Bisa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na Allahumma bima 'allamtana bima alam sana wa 'allimna wa alimna na ma yanfa'una ma ya yanfa'una warzuqna warzuqna uluman ulum tanfa'una. tanfa'una. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah Ustaz. Oke, ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam forum Tahsin Pemula di rumah Tahsin Atqiyah. Insya Allah kita hari ini akan masuk pada praktek. Ya, jadi kita banyak praktek hari ini. Setelah kemarin kita sudah membahas atau masuk pada pembahasan makhorijul huruf ya, yang kurang lebih menjadi 5 bagian besar. Ini kita sedikit review juga ya. Yang pertama ada al-jauf, mulut, dan al-halq, tenggorokan, al-lisan yang paling banyak lidah, asyafah, bibir, dan al-khoyshum, hidung. Nah, dan harapannya kita nggak benar-benar lupa ya sama yang materi kemarin, adalah 1-2 yang masih nyantol gitu ya. Ini kita sudah lihat juga kemarin gambarnya, jadi kita ada gambaran, selain dijelaskan ada gambaran juga di mana letak-letaknya ya dari masing-masing makhraj ya. Dan insya Allah kita masuk pada praktek dimulai dari makhraj al-halq dulu ya. Meskipun kemarin kalau masih ingat kita yang pertama kali dibahas itu ada al-jauf, dari makharijul huruf ada al-jauf yaitu mulut ya. Nah, mulut itu apa aja hurufnya, masih ingat? Gimana Bunda Dea? Al-jauf, rongga mulut. Jauh rongga mulut. Ya, wow, alif ya. Ya, alif, waw, dan ya. Atau disebut juga huruf-huruf apa? Huruf-huruf mat huruf-huruf mad ya. Huruf-huruf mad berarti, kita mundur lagi sebentar. Ya, huruf-huruf mad dalam arti adalah huruf-huruf yang harus dibaca panjang. Ya, huruf-huruf yang dibaca panjang. Oke. Jadi apa itu huruf mad? Huruf-huruf yang dibaca panjang. Nanti akan banyak pembagiannya, mad apa saja, mau itu panjangnya 2, 4 atau 6, yang pasti mad itu adalah huruf-huruf yang dibaca panjang. Apa aja tadi hurufnya? Alif, waw, Wow, dan ya. ya. Alif pasangannya fathah, waw pasangannya dhammah, ya pasangannya kasroh. Oke. Dan penekanannya juga al-jauf ada pada apa kemarin? Ada masih ingat? Ada apa? Aspek yang ditekankan pada al-jauf itu adalah AIU-nya. Apa itu AIU kemarin? artikulasi Ya, artikulasi ya. Arti vokalnya itu harus jelas, AIU-nya jelas. Jangan sampai dia nanggung-nanggung, nggak A, nggak I, tapi atau nggak U, tapi harus jelas. Dibuka mulutnya.
A, I, U. Ya. Bahkan kalau kita lihat gambar di sini, ya makhraj al-jauf di sini, ya. Jadi dia itu kalau pelafalan al-jaufnya benar, maka di sini ada satu ruang kosong yang dia harus kebuka. Ya, kalau dia benar, dia akan kebuka pelafalannya. Nah, bagian ruang kosongnya akan kebuka. Seandainya benar. Kalau dia tidak benar atau dia agak miring, ya dia akan terus ketutup, nggak akan kebuka. Di mana tepatnya? Itu ada di bagian sini ya. Ada ruang kosong bagian sini. Ntar coba dirasa-rasa aja. Siapa lagi nih? Oh, Bunda Dona boleh dihidupkan kameranya? Nah ya. Oke. Kenapa Aljauf tidak kita masukkan ke praktik yang pertama? Enggak, karena Aljauf itu dia itu mudah dipahami ya. Maksudnya dia cuma ya udah dia bagian dari rongga mulut dan pelafalannya ya, nggak begitu jelas ada gitu. Jadi dia cukup dikatakan itu saja huruf-hurufnya alif, waw dan ya. Huruf-huruf mat. Oke, langsung kita masuk pada al-halq, tenggorokan ya. Dari tenggorokan paling bawah ya. Tenggorokan paling bawah. Ini kita bayangkan, gambarkan coba ini tenggorokan. Nah, ini ya tenggorokan paling bawah sini. Atasnya ada tengah dan paling atas ini. Ini kita bahas yang ini ya. Yang paling bawah. Ada apa saja hurufnya? Yaitu ada huruf H dan Hamzah. Atau Hamzah dan H. Oke. Karena kita masuk praktek, jadi nanti harapannya satu-satu kita semua mencoba. Nah, oke. Nah, saya contohin dulu cara bacanya. Kita mulai dari Hamzah dulu ya. Huruf Hamzah di sebelah sini. Bisa disimak, yaitu A gitu. A, I, U. Yang ini dulu ya. A, I, U. Terus yang ketemu matnya A, I, U. Ya. Letakkan di sini tenggorokan paling bawah. Ya, tenggorokan paling bawah. Setelahnya A, U, A, I, A, A. I, A, U, U, I, I. Ya. Di kurang lebih seperti itu. Hamzah dia letakkan di mana? Tenggorokan paling bawah. Jadi jangan sampai dia mirip kayak Ain. Nah, karena dia beda. Ain nanti naik lagi ke tengah. Tapi Hamzah ada di bawah. A, I. Jangan lupa mulutnya dibuka. Coba kita bareng-bareng dulu. Dari yang pertama, yang ini. Ya, ayo, 1, 2, 3. A, A, I, 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 U. 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 A, U, A. Ya, jadi dia A, seperti ada penekanannya di ujung. Karena dia posisinya sukun. Hamzahnya ya, sukun mati maksudnya. Ya, A kayak orang kaget itu. A, I, U. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. A, A, I, I, U. Ya. Coba Bunda Dona. ya. A, I, U. Ya, bagus. Bunda Khadijah. A, I, U. Iya ya, jadi kayak agak disentak gitu ujungnya. Nah, Bunda Dona, Bunda Dea, boleh? A, I, U. Ya. Ini Bunda Nur Syarifah izin ya menyimak. Ya, nggak apa-apa. Ya, setelahnya yang bertemu mat, dia dibaca panjang. Masih sama, huruf hamzah. A, I, U. Coba bareng-bareng. A, I, U. Lagi. A, 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 I, U. ya, baik.
Coba Bunda Dea. Yang penting dibuka mulutnya ya. A, I, U-nya jelas. A, I, U. Nah, beda sama sebelumnya. Dia ujungnya nggak boleh dikasih hamzah lagi. Ujungnya bukan kayak disentak kayak sebelumnya. Jadi bukan A, I, enggak. Tapi biasa aja. A, I, U. Kalau sebelumnya kan dia disentak ya. A, I. Yang ini, yang kedua ini, dia ngalir aja. A, I, U. Boleh lagi, Bunda Dea? A, I, U. Ya, baik. Bunda Dona, boleh? A, I, U. Ya, bagus. Bunda Khadijah, A, I, U. ya. Nah, kalau ini berapa panjangnya? Ini mat berapa nih panjangnya? Kira-kira. 2. Dua ya. Ini mat yang umum yang biasa kita jumpai di Al-Qur'an atau baca surat dalam sholat ya, ini biasa ya. Ya panjangnya 2. Jangan terlalu panjang, jangan juga nggak dibaca panjang sama sekali. Dibaca A, I, tapi baca 2 harokat ya. 2 harokat. Nanti ada 2 kita harokat bahas itu artinya apa Ustadz? 2 harokat. harokat ya. Kita hitungannya pakai jari aja. Kalau mau dihitung-hitung gitu. A, I, U gitu ya. Cuman kan kita nanti kalau misalnya dalam baca Quran atau sholat ribet kita kalau pakai jari dulu. Jadi pakai feeling untuk ke depannya pakai feeling. Tapi untuk patokan mula-mulanya nggak apa, kita pakai jari. Nah, pakai jari A, I. Jadi dikira-kira aja udah 2 rokat belum? Ya. Jangan juga terlalu panjang. Oke. Oke. Kemudian ini juga biasa ya, harokat-harokat biasa pada umumnya. Dan dugaan saya yang di sini kita semua sudah tahu ya istilah-istilah harokat dari fathah. Nah, kita buat di sini, di samping sini. Ini harokat dari fathah, kasroh, dan dhammah. Ya, ini sudah umum ya. Dan dugaan saya juga semua sudah mengenal. Jadi kalau disebut fathah langsung connect ya. Oh, fathah itu yang garis di atas, kasroh di garis di bawah. Dhammah berarti yang U, kita harus monyong gitu ya. Ada juga beberapa istilah yang lain nanti tanwin, sukun. Nah, itu juga sudah harapannya sudah mengenal kita. Oke. Oke, kita coba lanjut lagi. Yang ketiga ini A U A I A A. Nah, coba bareng-bareng. A, U, Aku, A, 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 I, A, A, A. A, Ya, lagi A U A, A I Aku, A A. A, I, I, A, A. A. Nah, kalau yang ini dia nggak ada panjang ya, nggak ada huruf matnya. Jadi dia jangan dipanjangin. Jangan A U A I, tapi A U A I A A. Oke. Coba Bunda Khadijah. A, U, A, I, A, A. Nah, dia ujungnya jangan disentak karena dia nggak ada sukun. Jangan A U A I, tapi A U A I A A. Gitu. Coba lagi. A, U, A, I, A, A. Ya, Bunda Dea. A, U, A, I, A, A. Ya, baik. Bunda Dona, boleh coba. A, A, U, A, I, A, A. Ya, yang penting, yang paling dasar itu, lagi-lagi saya ingatkan, jangan malu untuk buka mulut ya. Jadi A I U-nya lagi-lagi harus jelas. Karena kalau misalnya dari A I U-nya udah nggak jelas, nanti dia mempengaruhi untuk makhraj-makhraj yang lain gitu. Kurang jelas nanti keluarnya. Jadi hak-hak setiap hurufnya itu kurang terpenuhi. Kalau seandainya mulutnya nggak begitu jelas dibuka. Oke, setelahnya A I U U I I. Ayo bareng-bareng. I,
Ya Nah, Pak IA Ustadz. IA bukan? I, A, U, U, I, I. Oh iya, IA ya. IA, UU, II. Ayo. I, A, 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 U, 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 I. I, I. Nah, coba satu-satu dari saya dulu ya. IA, UU, II. Nah, coba Bunda Dona. IA, UU, II. Ya, baik. Bunda Khadijah. A, U, I. Nah, hati-hati jangan terlalu panjang. Karena dia nggak ada matnya. IA, U, I. Ya, Bunda Dea. I, A, U, U, I, I. Kita sudah coba satu-satu. Sekarang coba dari yang pertama. Ya. Ingat, yang pertama dia ada sukunnya, berarti dia disentak. Sedangkan yang kedua, dia panjang tapi jangan disentak. Ya. Ketiga dan keempat, dia harokat biasa. Ya, seperti biasa. Saya contohkan dulu. Simak. A, I, U. A, I, U, A, U, A, I, A, A. I, A, U, U, I. Ya. Lagi-lagi dibuka mulutnya. Nah, siapa yang mau duluan? Boleh, Bunda dia. Ya, A, I, U. ya, A, I, U. ya. A, U, A, I, A, A. Oke. I, A, U, U, I, I. Ya, bagus ya. Bunda Dona. Ya, silakan. Nah, A, I, U. Coba lebih disentak lagi. A, I, U gitu. A, I, U. Oke. Terus? A, I, U. Iya, bagus itu matnya. Terus? A, U, A, I, A, A. Nah, hati-hati jangan terlalu panjang di A, I, A gitu. A, U, A, I, A, A. Oke. Lagi? I, A, U, I, I. Oke. Ya, yang penting hamzahnya jelas ya. A-nya dia jelas kebaca disebut gitu. A. Karena dia ada yang ya seperti seolah-olah hamzahnya ini nggak tersebut gitu. Nanti kita menjumpai banyak ya, beberapa orang bacanya dia hamzahnya nggak begitu jelas. Oke, terakhir Bunda Rijah boleh. A, I, U. A, I, U. Hmm, A, U, A, I, A, A. I, A, U, I. oke, ya secara umum semuanya sudah baik ya, sudah bagus. Oke, kita masih di hamzah ya, belum selesai. Itu baru kita AU aja tadi. Nah, ini baru kita akan coba praktik di gimana kalau langsung dalam satu kata ya, dalam Al-Qur'an. Nah, seperti contohnya ini suna. Ya intinya kalau hamzah dia posisinya sukun, nah, dia harus disentak ya. Ya, nanti kita lebih jauh mengenal sifat-sifatnya apa saja, tapi untuk awal-awal ya, saya kasih tahu saja kalau hamzah dia posisinya sukun, dia disentak. Oke. Nah, dibacanya gimana? Suna. Gimana? Suna. Coba Suna, bareng-bareng. Suna. Suna. Ya. Bunda Khadijah coba. Suna. Ya, dapat ya. Disentaknya dapat. A-nya juga jelas. Nah, Bunda dia Suna. lagi. Suna. Oke, Bunda Dona Suna. lagi. Suna. Iya. Oke. Kemudian kita geser coba. Nah, ini hamzahnya ada berapa nih? Yang ini. Dua. Ada dua ya. 1, 2. Oke. Dan ini dua-duanya harokatnya domah. Gimana bacanya?
Wa unabbiukum. Wa unabbiukum. Ya. Coba Bunda Khadijah. Wa unabbiukum. Ya. Bunda Dea coba. Wa unabbiukum. Lagi. Wa unabbiukum. Ya, bagus. Bunda Dona. Wa unabbiukum. Ya, bagus. Oke, kita geser lagi ke sebelah. Nah, ini yang saya maksud nih. Ada yang dia kadang-kadang hamzahnya ini enggak kedengaran harokatnya, ya enggak begitu jelas. Dia bacanya kan harusnya bacanya aida gitu ya. Jadi jelas hamzah yang fathah, hamzah yang kasrah dibacanya jelas. Aida. Nah, ada dia yang ya, mungkin malas atau apa mulutnya bacanya jadi kayak aida gitu. Kayak diseret gitu, disambung. Aida. Padahal dia harusnya terpisah ya. Terpisah tapi bukan putus, terpisah dan jelas bacanya. Aida, ai ya, ai jelas. Enggak aida. Nah, coba baca bareng-bareng. Aida, Aida. Eh, lagi bareng-bareng. Aida. Ya. Setelahnya ada huruf mat ya. Berapa panjangnya? Wa. Wa. 2 ya. Jangan terlalu panjang, jangan juga tidak dibaca panjang sama sekali. Nah, ini juga penting nih. Kemudian nah, ada dua hamzah, tapi harokatnya juga sama. Nah, ini sama, jangan diseret bacanya, tapi dipisah-pisah. Ada dua hamzah. Jangan a alidu gitu ya. Alidu, tapi dibaca alidu. Oke, coba Bunda Dona. Ya. Alidu. Alidu. Hamzah yang kedua jangan dibaca panjang ya. Alidu. Oh. Alidu. Oke. Bunda Khadijah, coba. Aalidu. Bunda Dea. Aalidu. Oke, kita turun yang ke bawah. Nah, ini ada mat lagi. Ya. Ini ya, huruf apa matnya? Huruf matnya huruf Lam. huruf A. Lam bukan. Tadi kan disebutkan Alif. alif ya. Tadi kan disebutkan al-jauf itu huruf-huruf mat. Apa saja ada 3. Alif, waw dan Ya. ya. Nah, ini berarti mat yang ini huruf Alif. alif ya. Pokoknya ingat mungkin orang yang juga sering terkecoh, ada alif, ada hamzah ya. Kalau hamzah dia itu bisa berharokat, bisa a, bisa i, bisa u. Tapi kalau alif dia ini selalu tidak akan terus-terusan posisinya mati ya. Dalam arti dia nggak bisa berharokat. Tapi kalau kita menjumpai ada alif yang berharokat, nah itu bukan alif, berarti dia jadi hamzah. Oke. Jadi alif akan terus-terusan menjadi mat ya. Dalam arti dia posisinya akan selalu mati, nggak bisa berharokat gitu ya. Mudahnya dia alif nggak akan bisa Dia berharokat. selalu nempel ya Ustadz, selalu nempel di huruf lain. Iya, huruf yang nanti juga ada beberapa kaidah lah, ada beberapa huruf yang bisa nyambung, ada juga yang tidak. Jadi kurang lebih ya alif tadi, jadi tidak bisa berharokat. Nah, kembali lagi ke contoh yang ini. Jadi tadi apa? Matnya huruf alif ya. Dan posisi hamzahnya itu setelah alif atau setelah mat. Nah, dan kalau kita perhatikan di atasnya ini ada tanda jim. Tanda jim ini apa? Yaitu tanda wakof ya. Wakof ada yang tahu? Wakof itu apa?
Wakaf itu sesuatu yang mengharuskan kita untuk berhenti. Berhenti. Ya, berhenti. Sebetulnya ada detail-detailnya ya, penjelasan wakaf itu ada wakaf dia nyuruh kita berhenti, ada yang boleh nyambung. Nah, tapi kurang lebih seperti itu, wakaf itu sesuatu yang mengharuskan kita berhenti. Nah, berarti di sini bacanya hamzahnya kita tidak baca u, tapi gimana? Dimatikan karena dia posisinya wakaf. Bacanya gimana? Ya sya. Ingat sebelumnya ya. Hamzah kalau dia sukun atau dia mati harus disentak ya. Maka di sini juga sama. Ya sya. Jadi nggak dibaca ya Ustaz ya U-nya ya. Iya, karena di sini ada wakaf. Oh, Ya. itu yang alif itu atasnya namanya mat ya Ustaz ya. Iya, itu mat ya. Oh, Oke, panjang ya. Berapa panjang. harokat? Harapan. Oke, kalau di sini kita kasih dia panjangnya di 5. Oke, 5 Hmm. harokat. Nanti boleh kalau mau dihitung pakai jari buat jari. Tapi untuk seterusnya kita pakai feeling nanti ya. Karena kita nggak mungkin baca Quran sambil sholat itu pakai jari ya. Agak ribet juga. Jadi kita nanti ke depannya pakai. Tapi untuk patokan mula-mulanya kita pakai jari nggak apa. Kita pasang di sini berapa? 5 harokat. Ya. Seperti yang udah saya sampaikan, yang pasti mat itu adalah sesuatu yang dibaca panjang. Mau dia harokatnya 2, 4, atau 6, nah itu ntar banyak perinciannya mat-mat apa saja. Yang pasti dia adalah mat adalah sesuatu yang dibaca panjang. Nah di sini, ntar kita mengenal namanya mat wajib muttasil. Nah itu nanti saja ya, ada pembahasan khusus. Yang pasti nanti kita kasih di sini panjangnya 5 harokat. Oke. Gimana tadi bacanya? Dipanjang 5 harokat dan akhirnya disentak. Oke. Gimana? Ya sya. Coba bareng-bareng. Iya, Ya Ya Syah. sya. Oke. Coba Bunda Dona. Pakai jari, Ya. coba pakai jari. Oh ya. Ya sya. Kurang. Kurang ya. Ya. Ya sya. Nah, ya, bagus. Bunda Dea, coba. Ya, Syah. Oke. Dapat itu. Bunda Khadijah. Yasha. Ya. Ya. Pasti. Ya, kalau kita ketemu ada tanda ini di Al-Quran, ya, tanda bendera seperti ini, dia berarti wajib dibaca 5 harokat. Wajib nggak boleh kurang dari 5 harokat. Oke, itu banyak contohnya misalnya di Al-Quran, idza jaa nas. Nah, lihat di Al-Quran kita akan menjumpai ada bendera seperti ini. Oke, dengan berapa? 5 harokat. Itu nantilah, nanti ada pembahasan khusus mat-mat apa saja. Ya, ada yang dia panjangnya 2, ada yang dia panjangnya 4, ada yang panjangnya 6. Yang pasti mat adalah sesuatu yang dibaca panjang. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, Ya. Kalau kita coba saya tanya ya. Sebelumnya kan kita bahas makhraj ya secara keseluruhan. Coba kalau ini kan tadi jelas ya, hamzah letaknya di mana tadi? Hamzah. Di Mana Ustaz? tenggorokan bagian Oh, Oh, bagian tenggorokan bagian bagian bawah. bawah ya, bagian paling bawah. Nah, ini sebelumnya coba. Sebelumnya ada huruf shin. Nah, coba kalau ada yang masih ingat, boleh dikasih tahu. Shin ada di mana? di lisan. Di Mulut lisan, ya. lisan, di lidah ya, di Di lidah. lidah. Bagian apa? Bagian apa dan ketemu apa? Coba. Ada yang bisa? Shin.
sambil dirasa-rasa. Pangkal atas itu ya. Pangkal Shin. Boleh dilihat catatannya, boleh. shin. Sin. Shin. Bagian ujung. Bukan. Gusi. Sya. Oh, bagian tengah, bagian tengah. Lidah bagian mana? Bagian? Bagian tengah kayak ja, Bagian. jasya, Ya, iya. lidah bagian tengah. Bener nggak lidah bagian tengah? Ya, Ya, lidah bagian tengah ya, diingat-ingat. Bagian tengah. Ketemu apa? Lidah bagian tengah ketemu apa? Shin ini. ya, ya, sya, sya. Ketemu langit-langit atas. Ketemu langit-langit atas ya. Sya. Nanti temennya ada jim, ada ja, ada ya juga. Ini apa kita sekalian ini ya, sekalian review. Ya. Dites dikit-dikit nggak apa-apa. Kurang lebih nanti tesnya atau ujiannya seperti itu ya. Ntar, huruf apa misalnya dal ada di mana makhrajnya di lisan. Jadi, makanya harapannya kita bisa murojaah. Murojaah itu diulang-ulang lagi yang sudah dipelajari, entah dari buku catatan atau rekaman, silakan diulang lagi. Ya kita lanjut lagi, geser ke sebelahnya. Contoh yang ini kurang lebih masih sama lah. Gimana bacanya? Ufril, ufril, ya. Coba Bunda Khadijah coba. Ufril. Real. Oke. Ingat, kok ya, kok dia bukan G dikasih O, tapi dia seperti mengambang. Jadi ufril, real. Jadi bukan ufrig, ufril. Ya meskipun kita fokusnya di Hamzah ya, lagi bahas Hamzah, tapi nggak apa, kita sekalian menyinggung huruf-huruf lain nggak apa. Coba Bunda Dona, ufril. Real. Nah itu bagus. Nah, Bunda Dea, coba Ufri. lagi. Ufri. Oke, ya. Jadi dia harokatnya apa Hamzanya? Doma. Dhammah. Ya betul. Dhammah. Oke, setelahnya. Nah, ini harokatnya apa? Hamzah yang ini Kasroh. Oh, kasrah. Ya. I ya. Berarti kita senyum dibuka mulut I. Gimana bacanya? Innahum. 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 Ingat, di sini ada yang namanya tasdid. Tasdid bacanya harus ditahan. Oke. Tasdid bacanya harus ditahan. Khususnya nun bertasdid itu harus ditahan. Ya, jadi jangan cepet-cepet. Jangan innahum. Ya, tapi innahum. Innahum. Jangan juga terlalu panjang. Innahum. Nah, itu terlalu panjang. Jadi sedang aja. Innahum. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Innahum. Innahum. dua harokat ya Ustadz lamanya. Ya, kurang lebih 2 harokat. Waduh, Nah, lagi coba bareng-bareng. Innahum. Innahum. Iya. Nah, Bunda Dea boleh? Innahum. Ya, kurang ditahan lagi. Innahum. Kalau misalnya terlalu cepat di 2, kita pasang di 3 nggak apa-apa ya. Innahum. Intinya nun bertasdid ini atau kita sebut gunnah ya, nama lainnya gunnah. Dia nggak boleh terlalu cepat bacanya dan harus konsisten di segitu. Karena banyak orang yang bacanya dia tidak konsisten. Ada nun bertasdid, bacanya terlalu cepat. Jadi tetap kita pasang di 3 saja. Innahum. Jadi nggak terlalu cepat. Boleh diulang, Bunda Dea? Innahum. Oke, bagus. Bunda Dona, boleh. Innahum. Lagi? Innahum.
Innahum. Iya, bagus. Bunda Khadijah, Innahum. lagi? Innahum. Iya. Oke, sebelahnya lagi. Yang terakhir di Hamzah. Ini harokatnya fathah. Ya. Bacanya gimana? Dibuka mulutnya. Ashabun. Ashabun. Nah, mungkin yang agak sulit di shotnya. Ya, shot itu bukan sin, tapi dia apa? Cara pelafalannya agak berbeda. Meskipun dia sama-sama SS juga, tapi agak berbeda. Nanti sifat-sifatnya juga ada beberapa yang beda. Jadi nggak benar-benar persis kayak sin dia. Gimana bacanya? Ashabun. Seolah-olah sinnya ini dibawa ke atas. As. Bisa? Nah, coba bareng-bareng. Ashabun. As. Ashabun. Ashabun. Hmm. Ini ada dia yang kasih contoh itu shot itu harus monyong, ya. Ada ini habun. Nah, itu kurang tepat ya. Karena shot itu dia bukan huruf bibir. Jadi bibirnya nggak boleh banyak gerak. Dia shot itu huruf lidah. Itu harusnya lidahnya yang bergerak, bukan bibir. Jadi kalau ada yang bilang shot harus monyong, itu rasa-rasanya kurang tepat. Malah dia bibirnya harusnya tidak bergerak. Gimana? Habun. Dia tetap seperti membulat, tapi bibirnya nggak gerak. Jadi aus habun. Coba Ashabun. bareng-bareng. Habun. Ashabun. Ashabun. Nah, dia bukan shin, ya. Dia bukan dalgona, bukan shin. Kalau shin dia agak menyebar nanti gitu. Tapi enggak, kalau shot dia enggak menyebar. Gimana? Habun. Ini nanti Ashabun. shot ini juga ada ini ya pembahasan kita khususnya gimana. Coba kita kasih tahu dari sekarang. Shot itu dia tidak persis sama seperti sin, bukan juga seperti shin yang menyebar. Jadi dia ada beberapa cara pelafalan yang berbeda. Ya dia agak membulat tapi bibirnya nggak terlalu banyak gerak. Habun. Coba sendiri. Khadijah coba. Ashabun. Nah, A-nya itu dia agak oh. Nggak benar-benar A. Coba. Nah, Ashabun. ya. Jadi masih monyong tadi shotnya. Apa? Ashabun. Coba Bunda Dea. Ashabun. Nah, dia lebih mirip ke sin kalau yang itu. As. Nah, coba di sin S-nya itu dibawa ke atas. Jadi kayak aus. Ashabun. Nah, iya. Ya, kalau yang masih ingat, shot itu ujung lidah bertemu gigi seri bawah ya. Coba dirasa-rasa. Habun. Coba Bunda Dea, boleh lagi? Ashabun. Ya, itu udah. As. Ya, itu bagus. Bunda Dona, coba. Ashabun. Nah, jangan jadi shin, jangan di as, jangan di star. Mas biasa aja ya. Ya, aus. Ashabun. Nah, Bunda Dona ini pakai tengah lidah, ya, bukan pakai ujung Hmm. lidah. Kalau pakai tengah lidah, dia jadi shin, jadi as. Coba pakai ujung lidah. Aus, habun. Ashabun. Lagi, aus. Ashabun. Coba so dulu, so, So. si. She. Nah, jangan si, She. She. su. Su. Nah, lagi
So, si, su. So, si, su. Nah, itu udah mending ya. Nggak ada lagi. Nah, coba sekarang. Ashabun. Ashabun. Nah, itu masih pakai tengah lidah itu. Ya. Coba pakai Ujung ujung lidah. lidahnya Ustaz. Iya, ujung lidah. As. Sot, As, dia pakai ujung lidah. Coba sambil dirasa-rasa lidahnya. as, Ini benar As. lidah ini. Sambil diamatin coba. Melafalkan. Coba as, Bunda Dona. Ashabun. ashabun. Gimana rasanya? Udah Masih, pakai. itu nggak? Nah, masih ingat ini, kerasa ada shinnya ya. Ashabun. Nah, itu karena pakai tengah lidah. Kan lidah Yang nih. itu ya depannya. As, Ya. oh gini. Ashabun. Itu ya. Nah, itu udah benar. Oke, Oh iya, iya, ya, udah, lidah ya. Cuman itu masih mirip sin. Sama, dua-duanya sama. Sod dan sin pakai ujung lidah. Ujung lidahnya udah benar. Tinggal nanti diarahkan lagi ke sod. Jadi S-nya dibawa ke atas. Als, ya. Als, ha. As, ashabun. Nah, kan ujung lidah nih kita gambarin. Nah, ujung lidah nih ya. Kalau tadi Bunda Dona ada gitu, dia pakai tengah lidah nih. Dia tepatnya shin, ya. Kalau pakai tengah lidah, otomatis dia menyebar. Jadi kalau sod pakai ujung lidah. Coba ashabun. Ashabun. Lagi. Ashabun. Nah, itu udah lebih bagus dari sebelumnya. Eh, Ya. Udah udah ketara perbedaannya. Yang pakai tengah lidah sama pakai ujung lidah. Coba lagi, Bunda Dea, coba lagi. Ashabun. Nah, dibawa ke atas S-nya coba. Ashabun. Ya, ashabun. Nah, Bunda Khadijah, Ashabun. nah, coba jangan monyong, jangan aus, jangan. Ashabun. Nah, iya, oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dulu Yang waktu susah, kecil diajarinnya suruh suruh monyong Ustadz waktu iya, kecil. makanya kita kan sering dengar lu Pak Ustadznya ngomongnya, waktu itu dimonyongin aja, aus, aus. Nah, tapi As. pas kita lebih dalam lagi pelajari di shot itu dia karena bukan huruf bibir, jadi bibirnya tidak boleh bergerak harusnya. Ya. Kan shot dia huruf lidah, harusnya lidahnya saja yang bergerak. Oke, bisa dipahami? Ya. Ustadz. Ini yang malah intensnya kita ke shot ya, padahal kita masih di hamzah, nggak apa-apa. Ya. mhm. Jadi semakin nanti dapat gambarannya lebih cepat. Ya, intinya tadi kita balik ke hamzah. Ya, dia mau apapun posisinya, harokatnya mufathah, kasroh, dhammah, sukun, atau tasdid. Yang penting dia harus jelas ya, hamzahnya harus dibaca jelas. A, I, U-nya jelas. Dan jadi tadi bacanya ashabun. Jangan habun atau ashabun. A-nya jelas. Oke. Atau yang sering kita dengar mungkin berapa? Misalnya kalau azan ada yang dibaca Allahu Akbar, ya. Bukan Allahu Akbar, A-nya jadi dia nggak jelas. A, Allahu Ek gitu. Atau dari pelafalan Allahnya dulu, udah monyong duluan ya. Allah, Allah. Jadi gimana? Allah, ya hamzahnya jelas. Coba bareng-bareng. Allah gitu. Allah. Allah. Nah, ya. Oh, Allahu Akbar. Coba. Allahu ah, Akbar. Akbar. Ya, jadi jangan langsung O. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya buat yang hamzah. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyain boleh. Atau masih penasaran. Ini gimana Ustaz tadi pelafalannya? Silakan
Bunda Dona, Bunda Dea, Bunda Khadijah boleh. Sudah, Ustaz. Udah cukup paham ya? Cukup. Lumayan Ustaz. Bunda Dea, Bunda Dona bisa diikutin? Iya, lumayan Ustaz. Ya. Karena ya, lagi-lagi saya ingatkan, tahsin ini dia ilmunya mungkin secuil kita dapat, tapi prakteknya harus kita Pakai ulang-ulang terus. Ya. Jadi dia ilmu yang prakteknya on the spot gitu, dapat langsung praktek. Tapi prakteknya juga nggak sekali dua kali doang, tapi harus ya berkali-kali. Karena kita pengen bisa, jadi harus diulang-ulang. Oke, ya kita beranjak ke huruf H. Nah, kalau H ini dia temennya Hamzah tadi, sama di satu makhraj. Di mana makhrajnya? pangkal tenggorokan. Iya, ini tenggorokan bagian bawah ya, sama-sama di tenggorokan bagian bawah. Gimana pelafalannya? H, hi, hu. Atau yang sering kita dengar juga H besar ya. Jadi ada H besar, ada H kecil. Itu harus dibedakan, jangan sama. Jangan dua-duanya dibaca HH aja. Nah, tapi ada H besar, ada H kecil. Kalau H besar, tadi letaknya di tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Gimana? H, hi, hu. Nah, di sini yang mau saya ingatkan adalah H, ya mungkin sudah pernah disinggung sebelumnya. H, dia pengambilannya cukup sampai di tenggorokan bagian bawah. Jangan terlalu dalam lagi, sampai ke dada. Sampai kayak ha, ha. Kayak orang misalnya sesak napas kan. Ha, ha. Itu dia sampai dada. Nah, itu terlalu jauh pengambilan H-nya. Dia cukup di tenggorokan bagian bawah. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Nih, dari yang pertama. Ah, ih, uh. Nah, ini latihan ya, kita nggak apa ya. Ah, ih, uh. Ya. Balik lagi ke Hamzahnya. Hamzahnya harus jelas dulu. Dibacanya harus jelas dulu. A, I, U-nya harus jelas. Ah, ih, makanya dibuka mulutnya. Coba bareng-bareng. Ah, Ah, Ih, ih, uh. Nah, tadi saya mendengar masih ada yang dia mirip H kecil. Kalau H kecil dia naik ke tengah sini, ya. Nah, tapi dia tetap kalau H tetap di bawah. Jadi bukan tapi ih, Lagi coba bareng-bareng. ah, Ah, Nah, itu ih. masih ini ada yang pakai H kecil tuh. Coba sendiri-sendiri. Saya contohin dulu. Ah, ih, uh. Nah, Bunda Khadijah coba. ah, ih, uh, Nah, tenggorokan bawah ya. Coba Bunda Dona. ah, Nah, ih, itu oh, kedengeran tuh pakai H kecil itu. nggak boleh ya? Iya, H kecil dia di tengah, bukan di bawah. Sedangkan kita Hmm, pelajari H dia di bawah. Lagi, ah, ih, uh. ah, ih, oh, Nah, udah ini, udah mulai berubah tuh. Tadi dari H kecil udah mulai agak besar. Coba lagi. ah, ih, Nah, itu oh, balik lagi ke H kecil itu. Coba ah, lagi. ah, ih, oh, Dari H dulu. H, hi, hu. Gitu. ah, ih, oh, Nah, coba ih, uh. ah, ih, oh, Nah, ih sama cuman bagian ah Bunda Dona suka dia kembalinya ke H kecil, ke tengah, bukan ke bawah. berapa Jadi kayak bawah ya? iya coba ah. Ah, Nah, masih ah, di tengah itu. Belum turun ke bawah. Di tengah. Di ah, Nah, itu ih, masih ah, ah, ah. Ini.
Yang Tenggorokan bawah ya. Ya. Ah, 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 ih, oh, Nah, nya udah benar. Ahnya, coba ahnya. Ah. ah, ah, Nah, itu mana? ih, oh. Gimana Bunda Dona yang ngerasa sendiri? Dia masih hak kecil atau udah besar? Udah di bawah itu hanya. Udah di bawah. Nah, coba lagi. Nggak apa kita ulang-ulang. Ah, ih, oh. Coba dengerin saya. Beda nggak? Ah sama ah. Beda. Beda Gimana? sih. Beda. Kalau Bunda Dona pakainya yang mana? Ah apa ah? Yang penting kan di tenggorokan bawah kan Ustaz ya. Iya, Pangkal tenggorokan bawah kan berarti? pakai tenggorokan bawah. Dan kalau emang benar dia pakai tenggorokan bawah, pasti jelas kedengarannya. H besar, bukan pakai H yang halus. Ya. Coba ah. Ah, ih, oh. Nah, tuh kedengaran tuh perbedaannya sama yang sebelumnya. Coba sekali lagi biar dipastikan. Ah, ih, oh. Nah, nya udah besar itu H besar. Cuman ahnya karena masih kembalinya ke tengah. Bunda Dona belum Ah, begitu. Nah, ah, ih, oh. ya. Ini kan kalau yang kita bahas sekarang hurufnya H ini ya. Sedangkan tadi yang tenggorokan tengah itu atau H halus tuh begini ya. Terus kalau pakai yang tengah, dia pakainya yang ini. Jadinya ah, ih, halus jadinya kedengarannya halus. Nah, sedangkan beda sama makrot yang H, dia di bawah. Sama-sama tenggorokan, cuma beda tempat doang. Ya. Yang H besar di bawah, H halus atau H kecil di tengah. Terakhir coba Bunda Dona. Ah, ih, uh. Ah, ih, oh. Nah, coba dilatih lagi nanti bagian H ya. Kalau di bawah dia pasti besar ya. Jangan pakai yang tengah. Oke, coba Bunda Dona. Udah deh ya. Ya. Bunda Dea salah. Maaf. Ah, ah, ih, uh, Lagi. Ah, ih, uh. ah, ih, uh, Ya. Sekali lagi boleh? ah, ih, uh. Hmm. Belum, Gimana? belum. Udah belum rasanya? Eh, kayaknya sih udah di pangkal tapi Ya. Coba, kalau dengerin ah, saya, yang benar yang pertama apa yang kedua nih? Coba. Ah, atau ah. Yang yang mana? pertama ya. Yang pertama apa yang Ah, kedua? Yang pertama gini, ah. Yang kedua gini, ah. Yang benar yang oh, mana? yang kedua lebih berat gitu ya. Nah, iya, oh iya maksudnya lebih berat ya, haknya dia yang di bawah itu harusnya lebih berat. Kalau yang Ah, ah, itu bisa. Oh ya. Lagi. Ah, ih, uh, Nah, itu seperti itu ya. Oke, Bunda Khadijah. kayak orang ketawa ya Ustaz. Hahaha gitu ya Ustaz. ya. Ya, tergantung ketawanya ada yang ketawa kecil atau ya. Kayak hak biasa, kita kayak hak biasa. Kalau hak besar itu ha hi hu. Jangan yang di ha hai. Kan nggak ada kita yang ketawa yang ha. Biasa aja ya. Ha hi. Ayo coba Bunda Khadijah. Ah, ih, uh, Ya, lagi. ah, ih, uh, Coba terakhir bareng-bareng. Ah, ih, uh. ah, Ah, ih, uh, Ah, ih, Lagi terakhir. ah, ah, ih, ah, uh. ih, uh. uh. Nah, itu ya. Kedengarannya kompak udah pakai H yang besar, yang berat ya. Tuh kata Bunda Dita dia berat benar. Iya. Oke, setelahnya nah ini baru dua-duanya huruf H ya. Kalau sebelumnya ada hamzah, dua-duanya H.
Mana? Hah, hih, huh. Nah, Ah, gitu ya. Coba Bunda Dea hah, hah, hih, huh. lagi. Hah, hih, huh. Dua-duanya berat nih. Heeh. Hah, sini. Hah, hih, huh. Nah, ya orang ini ya. Susah. Ngos-ngos. Iya. Hah, iya. Nggak apa-apa. Ya. Coba Bunda Khadijah. Hah, hih, huh. Nah, ya. Bunda Dona. Ayo. Hah, ih, huh. Nah, ini dua-duanya berat nih. Haknya. Jadi harus tebal dua-duanya. Hah, hih, huh. Kayak orang ngos-ngosan itu. Coba. Hmm. Hah, ih, huh. Nah, Itu Ustaz. gimana rasanya? Udah pakai Pangkal hak? kan ya? Iya, paling bawah. Hah, ih, huh. Nah tuh. Coba lagi. Hah, hih, huh. Hah, ih, huh. Nah, dari haknya dulu. Dari hak. H besar. Jangan pakai hamzah. Jangan pakai ah. Tapi hak. Hah. Gitu. Coba. Asal lalu deh. Hah. Hah, hah, ih, Hah. Coba. huh. Nah, sudah. Hah. Gitu. Hah. Suara Ustaz hilang. Coba. Hah. Gitu. Hah. Hah, Nah, itu ah. Tuh. Kedengarannya ah. Hah. 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 Untuk, nah, coba kita tulis ini. Kita pakai gini. Pakai bahasa Indonesia coba. Hah. Gitu. Hah. Hah, 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 ih, huh. Itu Itu Ustaz. benar-benar masih baliknya ke hak nih. Tuh. Oh, hah, hah. Jadi kedengarannya Ah, halus. benar. Emang enak kedengarannya halus. Ah. Tapi bukan Hah, itu maksudnya. ih, huh. Nah itu Tuh. bisa. Lagi. Oh, Coba. oh, kurang gede ya. Iya, iya, oke. Hmm. Hah, ih, huh. Nah itu bisa. Ya. Oh, ya udah. Oh, berarti kurang apa? Mangapnya kurang gede, Ustaz. Oh ya udah terserah Bunda Dona mau gimana pelafalan yang penting haknya terus tebal ya harus besar. Ya. Karena Hah, ih, gitu ya. sebelumnya Bunda Dona pakainya ini nih kedengarannya Oh, halus. oh Ah iya, iya. emang enak didengarnya cuman bukan yang itu makrotnya beda ya. Jadi dia di tengah mainnya, kita masih di bawah, belum naik. Hmm. Nah, coba sekali lagi bisa didengar. Hah, ih, Hah, huh. Ya, udah lebih baik ya. Jadi dia yang ini ya, harus besar, nggak boleh jadi halus. Ya, ya. Oh, kita belum yang ini nih. Oh, coba Bunda Dona. Hah, hih, gitu. Hah, ih, huh. Ya, udah bagus ya. Nah, Jadi tinggal dilatih lagi biar lancar gimana. ya. Bunda, siapa yang belum? Bunda Khadijah udah belum? Hah, hih, huh. Ulangnya coba. Untung lagi online yang nggak offline. Hah, hih, huh. Ya, oke kita langsung saja yang ke bawahnya. Hahu, hahi, haha. Coba bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Hahu, hahu, hah, Hah, hahi, hih, hah. ha. hah. Ya, yang penting dia tebal. Haknya besar. Jangan tiba-tiba jadi halus. Nah, itu beda Hmm. lagi. Berat, berat, berat. Ya, kita langsung yang ke terakhir ini coba. Oh, ini agak mungkin susah nih. Ada tasdid-tasdidnya. Ya, yang ini dulu, yang ini dulu. Gimana? Hi, hu. Coba. Uh, Hi, Hih, hu. Ya, dia tetap nyambung. Apa namanya? Ada tasdid, tetap dimasukkan kan, disambung. Hu, hi, hu. Gitu. hih.
hu, ih, hu, Coba Bunda Dona. uh, ih, hu. Nah, itu bagus. Ya. Bunda Oh, Khadijah, coba. hu, hi, hu. Bunda Dea. Hu, hi, hu. Iya, bagus ya. Jadi saya ingatkan A, I, U-nya harus jelas. Tadi secara umum semuanya sudah dibuka mulutnya. Jadi A, I, U-nya jelas kedengaran. Oke, kita langsung masuk coba ke yang kata-kata. Yang masuk ke dalam satu kata. Gimana? Yastahzi'u. Yastahzi'u. Nah, nanti kedengaran nih. Dia hanya tebel apa pakai yang halus lagi? Yastahzi'u. Coba Bunda Dea. Yastah, yastahzi'u. Lagi. Yastahzi'u. Nah, dia agak naik ke atas tuh. Nggak benar-benar di bawah. Coba. Yastahzi'u. Yastahzi'u. Lagi. Yastahzi'u. Hmm. Gimana rasanya? Udah tebel belum? Iya, belum tebel ya. Hmm. Yastah, yastahzi'u. Coba. Tah. Tah gitu. Tah, tah, Ya, jangan tah, dihalusin. Tah. tah. Nah, itu kedengaran Berarti masih halus itu. Oh, tah, Tah gitu. yastahzi'u. Jangan Yes, ada tah, ada tah. Nah, beda kan? Tah iya, sama tah. tah, iya, tah, Coba full. Yas tah yes, ziu. yastahzi'u. Ya, ya, nanti dilatih lagi. Udah bagus. Bunda Khadijah coba. yastahzi'u. Ya. Jadi benar-benar ketara gitu perbedaannya. Kalau yang pakai tenggorokan bawah H sama yang dia pakai tenggorokan tengah jadi halus jadi H. Nah, itu ketara nanti kedengarannya ya. Yastah ini pakai bawah. Yastah ziu sama yang yastah. Nah, jadi halus tuh. Kita pakainya yang bawah. Yastah ziu. Coba Bunda Dona. Yas, yastahzi'u. Nah, itu masih pakai tengah tuh. Oh, Yes. masih ya, bentar, bentar. Yastahzi'u. Lagi, coba beratin lagi ke bawah. Oh, ya, ya. Yastahzi'u. Tah, Kurang. tah. Yastahzi'u. Yastahzi'u. Itu tah, masih tah tuh di tengah dia belum turun tuh. Kalau Oh, kalau turun yas, tah, tah, tah. oh. Yastahzi'u. Selamat ya. Tah, Enggak tah. apa-apa. Pahalanya lebih banyak Ibu Don. Apa tuh? Diulang-ulang terus pahalanya lebih Ah, banyak. ya. Coba Bunda. Yastah. Oh, ya. Lagi coba Bunda Dona. Yas, tah. Yastahzi'u. Tahan Nah, satu. Kayak orang ketawa ya, yastah. Yastah. Tah. coba saya baca Tah. yang pertama sama yang kedua yang benar yang mana? Coba. Yastahzi'u atau yastahzi'u. Dua ya. Yang kedua ya dia pakai H Oh, yang tebal. Tinggal nanti pas pelafalan Bunda Dona rasain sendiri. Dia udah tebal atau masih halus coba. pesan. Ya. Nah, ya udah kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini gampang ya. Ini sama dia. Ini kalau ada corak kecil kayak gini, sama dia mat juga. Nadanya harus dibaca panjang. Berapa? 2 harokat. Hada. Ya, kita percepat ya karena sudah mendekati waktu buka. Hada. Hada gitu.
Coba bareng-bareng. Hadza. Haza. Hadza. Nah, setelahnya syahidan. Syahidan. Dan Ro'auhum. Ra'auhum. Zihrihi. Zihri. Zihri. Dia zo ini dia agak digigit dikit. Zihrihi. Zihrihi. Ini wahajan. 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 Nah, pakai H besar. Wahajan. Wahajan. Ya, bagus. Famahili. Famahili. Lagi pakai H besar. Famahili. Famahili. Akhir yuwajjihu. Yuwajjih. Yang belakangnya dia ada tasdid, langsung masuk ke sini. Yuwajjihu. Yuwajjihu. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini kita 2 huruf sini saja ya, yaitu hamzah dan H. Nah, mungkin yang PR ini nanti di H ya. PR-nya apa? Gimana caranya biar H ini dia pakai tenggorokan bawah, dalam arti dia nggak jadi halus seperti H yang di tengah. Ya. Di PR nanti gimana H yang ini tebal, nggak jadi halus. Apapun kondisinya, hahihu atau dia sukun segala macam. Ya. Jadi nanti kita tahu perbedaannya H besar dan H kecil. Kalau H besar ada di bawah, H kecil atau yang H halus ada di tengah. Oke, seperti itu. Besok halus ya Ustadz, besok. Besok, iya. Kita naik ke atas, ini kan masih di bawah. Besok naik ke tengah. Atau nanti kalau misalnya masih mau dicoba lagi, mau latihan lagi, nanti kita mulai dari H yang ini aja, nggak apa. Kita ulang lagi. Bawah. Ya, masih di bawah berarti. Oke, kita melihat waktunya sudah semakin dekat dengan buka. Mungkin sampai sini saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau masih penasaran, boleh, silakan. Kita masuk lagi hari apa Ustadz? Lebaran Ustaz. Oh iya, Lebaran hari Sabtu. Sabtu. Lebaran hari Sabtu. Sabtu apa Jumat? Sabtu ya. 30 harinya Sabtu sih. Iya ya. Kalau nggak Sabtu Jumat, insya Allah nggak mengganggu kita di Senin lah. Kita masih bisa. Kalau Senin sore itu masih. Senin, Selasa. Atau nanti coba kita dikabarkan sama admin lagi. Gimana? Iya. Iya, Ustaz. Takutnya pada pergi Ustaz. Iya, pada ini ya. Silaturahmi. Rame. Ya udah. Jadi sekalian berarti kita saya minta maaf. Ganti hari Ustaz? Oh, ganti hari. Karena dikabarkan sama admin aja. Terserah admin gimana. Menyesuaikan dengan semuanya juga pada bisa atau enggak. Ya udah, mungkin ini jadi pertemuan terakhir kita sebelum Lebaran. Ya, saya minta maaf kalau semasa penyampaian ada yang kurang berkenan, baik secara verbal ya maupun yang lainnya. Saya minta maaf, mohon maaf lahir batin. Selamat aizin wal faidin. Selamat Lebaran semuanya, selamat liburan bunda-bunda sekalian. Minal aizin juga Ustaz. Ya. Lahir batin juga Ustaz. Lahir batin juga. Kurang berapa hari sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Iya, 5 atau 4 hari lagi lah. Atau mungkin ada bunda yang ini Lebarannya lebih awal. Muhammadiyah ada. Ikut pemerintah semua. Ikut pemerintah ya, rata-rata kita ya, berarti di hari yang sama. Jadi kalau Muhammadiyah puasanya lebih awal, Lebarannya lebih awal. Muhammadiyah katanya mau bareng sama pemerintah katanya Ustaz. Apa udah? Jadi 31 dong, Mbak. Jatuhnya bareng katanya. Kurang tahu. Tapi jadi 31 hitungannya. Serah mereka lah.
Yang pasti kalau kita dari awal ikut pemerintah, berhentinya atau lebarannya juga harus ikut pemerintah. Jangan kemudian Mm-mm. puasanya ikut pemerintah tapi lebarannya mau ikut Muhammadiyah lebih awal, nggak boleh. Jadi kita harus komit di mana ikutnya. Oke, sudah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta Aduh, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terakhir kita sesi foto bersama. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Yang screen-nya itu enggak, Ustaz? Udah tadi. Oh, udah. Screen Pertengahan. foto. Saya udah ambil. Enggak, bawahnya screen share screen. Sudah tadi sudah saya ambil. Iya, Bu Dona, mohon maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama Bu Siti. Ya juga ya. Iya, mohon maaf Ya. ya Bu Siti, Pak Dona. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, silakan. Ya.